Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Nur Aini, dan kemudian rekan saya, Miftahul Jana. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pentingnya analisis laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli. Di sini ada menurut Harry 2017 di halaman 113, analisis laporan keuangan itu adalah proses dilakukannya pembedahan laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya dan menelaah setiap komponen tersebut dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap laporan keuangan itu sendiri. Terus yang kemudian ada menurut Sujar Penny 2019, yaitu analisis laporan keuangan ini merupakan proses menganalisis kondisi keuangan suatu entitas, kinerja masa lalu entitas, dan perkiraan masa depan dengan tujuan untuk memahami sejauh mana entitas telah mencapai kinerja hingga saat ini serta membuat estimasi untuk periode yang mendatang. Kemudian yang terakhir, yang pertama, definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli. Di sini ada menurut Harry 2017 di halaman 113, analisis laporan keuangan itu adalah proses dilakukannya pembedahan laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Kemudian di sini kita membahas tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini adalah proses evaluasi terhadap informasi keuangan yang terdokumentasi dalam laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Pasti mempunyai tujuan dong. Tujuannya tuh buat memahami kinerja keuangan perusahaan. Jadi kita bisa mengevaluasi stabilitas dan profitabilitas suatu perusahaan tersebut. Terus juga serta kita bisa mengidentifikasi tren yang relevan di dalam suatu perusahaan itu. Analisis ini juga bisa dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu termasuk manajemen perusahaan, investor, kreditor, auditor, regulator, dan analisis laporan keuangan. Di sini juga terdapat beberapa teknik sama metodenya ya, kayak analisis rasio keuangan, analisis tren, analisis vertikal. Nah, kemudian di sini ada latar belakang pentingnya analisis laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan. Analisis laporan keuangan ini setiap perusahaan pasti memiliki banyak dasar yang penting. Yang pertama itu pasti laporan keuangan. Terus laporan keuangan itu adalah tahap akhir dari proses akuntansi yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan tersebut atau bisnis tersebut ya. Jadi di Indonesia perusahaan, terutama perusahaan yang go public, diwajibkan untuk membuat laporan keuangan di setiap waktunya, per bulan dan per tahun pastikan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, untuk membantu membuat keputusan ekonomi, kemudian memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi bisnis perusahaan tersebut gitu kan. Di sini juga pasti suatu perusahaan itu mempunyai latar belakang penting, yaitu yang kayak pemantauan kinerja keuangan, terus pengambilan keputusan, terus juga bisa dievaluasi lewat kinerja, kemudian transparansi dan akuntabilitasnya, dan pengelolaan risikonya bagaimana, kemudian pengajuan pembiayaannya, begitu.
Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang pentingnya analisa laporan keuangan ini dalam sebuah perusahaan. Nah, laporan keuangan yang kuat itu dan analisis menyeluruh dapat meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan atau investor. Karena apa? Karena memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Jadi membuat keputusan yang tepat tentang investasi, kredit, atau pengelolaan bisnis. Nah, secara keseluruhan ini analisis keuangan juga adalah. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang pentingnya analisa laporan keuangan ini dalam sebuah perusahaan. Nah, laporan keuangan yang kuat itu dan analisis menyeluruh dapat meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan atau kemudian kita di sini akan membahas tentang tujuan analisis laporan keuangan di dalam suatu perusahaan itu. Nah, yang pertama ada screening, yaitu analisa dilakukan dengan cara melihat analisis laporan keuangan tersebut dengan tujuan untuk memilih suatu kemungkinan investasi atau merger. Kedua itu ada forecasting, di mana analisis ini dipakai untuk meramalkan suatu kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian ada diagnosis. Analisis ini bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya beberapa masalah yang terjadi baik di dalam manajemen operasi, manajemen keuangan, maupun masalah-masalah yang lainnya. Yang keempat ada evaluation. Jadi pasti ada evaluasi dong dari diagnosis, kemudian evaluasi, yaitu analisis ini juga dilakukan untuk menilai suatu prestasi manajemen operasional dan efisiensinya, sehingga dapat mengevaluasi hasil kinerja pada perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu understanding. Dengan melakukan suatu analisis laporan keuangan ini, informasi mentah yang dibaca pada laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan juga lebih dalam sehingga lebih mudah dimengerti. Kemudian tujuan akhir dari analisis laporan keuangan yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kinerja keuangan perusahaan, membantu kita juga buat mengambil keputusan yang lebih baik gitu kan, memastikan bahwa semua itu pemangku kepentingan tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Nur Aini. Pembahasan yang berikutnya adalah manfaat dari analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antar perusahaan. Analisis laporan keuangan membantu dalam memahami hubungan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, baik itu dalam suatu laporan keuangan maupun antar laporan keuangan. Tentunya hal ini memungkinkan adanya identifikasi masalah dan kelemahan dalam masing-masing laporan keuangan perusahaan yang diperlukan adanya tindakan perbaikan. Contohnya saja, misalnya ada PTA dan ada PTB. PTA melakukan analisis keuangan terhadap PTB, yaitu si pesaingnya. Dalam analisis itu ditemukan bahwa PTB memiliki rasio utang yang tinggi dibandingkan dengan PTA. Nah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa PTB atau si pesaing lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan dengan PTA sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui posisi keuangan perusahaan. Jadi dengan analisis laporan keuangan ini dapat membantu kita untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Analisis keuangan ini memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, misalnya seperti aset, kewajiban, dan modal, serta hasil usaha suatu perusahaan dalam beberapa periode. Contohnya, PTA melakukan analisis rasio likuiditas. Nah, dalam hasil analisis itu menunjukkan bahwa PTA ini memiliki rasio lancar yang rendah. Hal ini berarti PTA mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Poin yang berikutnya adalah mengidentifikasi kelemahan perusahaan. Dalam hal ini, analisis keuangan itu membantu
menemukan kelemahan yang dapat menghambat kinerja perusahaan. Misalnya, PT.A melakukan analisis laba bersih, analisis tren laba bersih. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa laba bersih PT.A mengalami tren penurunan selama beberapa tahun terakhir. Misalnya dalam waktu 3 tahun terakhir, ternyata PT.A ini telah mengalami penurunan laba bersih. Nah, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam operasi di perusahaan. Yang berikutnya yang keempat yaitu mengenali kekuatan perusahaan. Dalam hal ini, analisis keuangan itu mempermudah perusahaan mengidentifikasi kekuatan perusahaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing. Contohnya, PT.A menunjukkan bahwa ia memiliki profit margin yang tinggi. Jadi perusahaan itu punya laba yang tinggi dibandingkan dengan industri rata-rata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT.A itu memiliki keunggulan kompetitif dalam hal efisiensi operasi. Karena ketika dilakukan analisis profit margin, ternyata perusahaan punya laba yang tinggi dibandingkan dengan industri rata-rata. Kemudian poin yang kelima yaitu untuk mengambil langkah perbaikan. Jadi, analisis laporan keuangan ini memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengambil langkah perbaikan terkait posisi keuangan saat ini. Contohnya, misalnya berdasarkan analisis rasio likuiditas, PT.A ini dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan rasio lancarnya seperti menagih piutang lebih cepat atau mengurangi persediaan. Jadi, setelah dilakukan analisis rasio likuiditas, PT.A itu bisa mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio lancar mereka yang telah dilakukan analisis rasio likuiditas. Nah, hal itu seperti menagih piutang lebih cepat atau mengurangi persediaan. Kemudian poin yang keenam yaitu untuk memberikan informasi yang lebih luas. Nah, analisis laporan keuangan itu memperluas dan mendalamkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan yang tradisional. Kemudian poin yang ketujuh yaitu menggali informasi tersembunyi. Jadi, analisis laporan keuangan itu membantu menemukan informasi yang tidak langsung terlihat dari laporan keuangan atau yang ada di baliknya. Kemudian poin yang kedelapan yaitu untuk mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, analisis laporan keuangan itu memungkinkan pengungkapan kesalahan dalam laporan keuangan dan mengidentifikasi konsistensi laporan dengan informasi eksternal. Kemudian poin yang ke-9 yaitu untuk menentukan peringkat perusahaan. Jadi dengan adanya analisis laporan keuangan itu dapat digunakan untuk menentukan peringkat perusahaan berdasarkan kriteria yang dikenal di dunia bisnis. Misalnya saja, perusahaan dapat melihat apakah mereka memiliki rasio laba per saham yang lebih baik daripada si pesaing. Poin yang ke-10 yaitu membandingkan situasi antar perusahaan. Jadi, dengan adanya analisis laporan keuangan memungkinkan perbandingan situasi keuangan perusahaan dengan perusahaan lain periode sebelumnya atau dengan standar industri dari si perusahaan itu. Poin yang ke-11 yaitu untuk memahami kondisi keuangan. Jadi, analisis keuangan itu membantu memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan, termasuk hasil usaha dan struktur keuangan perusahaan itu sendiri. Contohnya, analisis rasio leverage bisa menunjukkan seberapa banyak perusahaan bergantung pada utang atau pendanaan. Kemudian, poin yang ke-12, memperkirakan potensi masa depan. Jadi, analisis laporan keuangan ini memungkinkan perusahaan untuk memprediksi potensi dan peluang di masa depan. Misalnya, perusahaan itu dapat memproyeksikan atau meramalkan kebutuhan modal untuk ekspansi bisnis mereka di masa yang akan datang.
Poin yang berikutnya yaitu menyediakan informasi bagi pengambil keputusan. Jadi, analisis laporan keuangan ini memberikan informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan untuk merumuskan strategi. Nah, contohnya, analisis keuangan ini dapat digunakan untuk membantu manajemen perusahaan membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya, mendanai operasinya, dan mengembangkan strategi bisnisnya. Kemudian, poin yang ke-14 yaitu menilai kinerja manajemen. Jadi dengan adanya analisis laporan keuangan, hal ini dapat membantu menilai bagaimana kinerja dari manajemen si perusahaan dan menentukan apakah perlu dilakukan perubahan. Misalnya saja, terdapat perbandingan antara anggaran dan hasil aktual dari keuangan perusahaan. Nah, ini dapat menunjukkan seberapa baik manajemen menjalankan rencana bisnis mereka. Kemudian poin yang terakhir yaitu membandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi, analisis laporan keuangan ini dapat digunakan untuk membandingkan hasil perusahaan mereka dengan hasil perusahaan lain di industri yang sama. Misalnya, perusahaan dapat membandingkan pertumbuhan pendapatan mereka dengan pesaing untuk mengukur keunggulan kompetitif. Jadi, karena mereka harus bersaing, jadi mereka saling berkompetisi karena mereka berada di suatu bidang yang sama atau perusahaan yang sejenis. Inti dari manfaat analisis laporan keuangan itu adalah analisis laporan keuangan dapat membantu mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan ini, pemilik perusahaan dapat mengetahui masalah keuangan yang mungkin terjadi pada bisnisnya, sehingga dapat dengan mudah mengambil kebijakan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Analisis laporan keuangan digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, atau strategi perusahaan, dan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui besarnya kerugian atau masalah perusahaan yang lainnya. Berikutnya adalah jenis-jenis dari analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Jadi, dalam analisis rasio keuangan, analisis ini menggunakan rasio-rasio seperti rasio profitabilitas, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu analisis tren. Jadi dalam analisis ini melihat perubahan dari tahun ke tahun dalam laporan keuangan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang dapat memberikan wawasan tentang arah perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis vertikal. Jadi analisis vertikal ini membandingkan setiap item dalam laporan keuangan dengan total pendapatan atau total aset untuk mendapatkan pemahaman tentang struktur biaya atau struktur dari modal perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu analisis horizontal. Jadi dalam analisis horizontal ini, analisis ini membandingkan item-item dalam laporan keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi pertumbuhan atau penurunan dalam kinerja perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu analisis komparatif. Jadi dalam analisis ini membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan pesaing industri atau standar industri untuk mengevaluasi posisi relatif perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam adalah analisis kualitatif. Jadi dalam analisis kualitatif ini melakukan evaluasi aspek-aspek non-finansial yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, seperti manajemen, strategi bisnis, dan kondisi pasar. Berikutnya adalah pembahasan studi kasus.
yang membuktikan bahwa analisis laporan keuangan itu penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marta pada tahun 2018, analisis laporan keuangan memiliki peranan yang penting terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT BPR LPN Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marta pada tahun 2018 dalam mengambil keputusan penyaluran kredit kepada calon debitur, PT BPR LPN Sungai Rumbai melakukan analisis laporan keuangan dari perusahaan calon debitur yang akan dibiayai dari kredit yang meliputi analisa likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas serta menentukan kebutuhan modal kerja. Dalam hal ini, analisis laporan keuangan membantu bank dalam menilai kelayakan kredit dan risiko yang terkait dengan setiap permohonan kredit, sehingga keputusan yang diambil itu lebih akurat dan sesuai dengan kondisi keuangan calon debitur. Dengan demikian, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah dan memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Salah satu manfaat dari analisis laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan memutuskan sesuatu. Nah, dalam hal ini, PT BPR LPN Sungai Rumbai dapat mengambil keputusan dengan baik dalam hal penyaluran kredit kepada calon debitur. Berikutnya adalah studi kasus yang kedua. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hayati pada tahun 2020, analisis laporan keuangan itu memiliki peranan dalam mengukur kinerja perusahaan PT Timah Tbk. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayati pada tahun 2020 ini, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, atau solvabilitas. Dengan memahami rasio-rasio tersebut, investor dan pihak-pihak terkait dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi atau berinteraksi dengan perusahaan. Selain itu, analisis tersebut juga memberikan wawasan tentang bagaimana kesehatan finansial perusahaan dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Masih dengan studi kasus yang kedua, jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati pada tahun 2020 itu, perusahaan PT Timah Tbk memiliki rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas yang baik selama periode tahun 2016 hingga 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayati, rasio likuiditas itu menunjukkan stabilitas, sementara rasio rentabilitasnya mencerminkan peningkatan laba dari tahun ke tahun, dan rasio solvabilitasnya menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik karena modal cukup untuk membayar utang jika perusahaan dilikuidasi. Berdasarkan pemaparan bahasan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai manajemen yang baik. Analisis laporan keuangan ini memberikan dasar yang kuat untuk dilakukan pengawasan, evaluasi, pengambilan keputusan, dan akses ke sumber daya keuangan, serta membantu perusahaan untuk memahami kondisi keuangan dan potensi mereka di masa depan. Melalui analisis yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, sehingga hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan bisnis mereka yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Diana Indah Permata, STRK MM, selaku dosen mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami berharap presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
pentingnya analisis laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.